Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri'a. Kama qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa mahaddalalah wa tarakna alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazidu anha illa halik mayuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul azim. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Gufron panjang umur, sehat walafiat, FK Ulum terus menggema, mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan beserta seluruh para kiai. Ada Kiai Haji Zarkasi Usman, ada Kiai Haji Hasan Ali, ada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya, ada tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, bapak ibu. Ada ibu-ibu? Di mana ibu-ibu? Kok ibu-ibu di atas? Oh, iya. Sekali-sekali di atas. Jam 6.25, mudah-mudahan sebelum jam 7 sudah selesai. Supaya ceramah saya tidak kemana-mana, saya kasih judul ceramah saya Aflaha Yuflihu. Yang pertama, qad aflaha man tazakka. Yang kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang ketiga, qad aflaha man tazakka. Kemudian yuflihu, la yuflihul mujrimun, la yuflihul kafirun, la yuflihuz zalimun. Itu judulnya. Udah ya? Manusia apapun profesinya dalam kehidupan selalu mencari keberuntungan. Ada untung hissi, ada untung maknawi. Ada untung yang sifatnya temporer, dunia, hissi.
Ada untung yang sifatnya maknawi, kekal, abadi. Untung hissi dan maknawi melalui FK Ulum kita dapat. Ntar setelah doa itu untung hissi nasi kembuli. Ini snack yang disediain, ini untung hissi sementara. Roti, lemper. Ini kue apa nih yang tengahnya bolong? Kue cincin. Banyak jenis kue dan buah. Rasanya beda saat kita kunyah. Tapi itu hissi, temporer. Sementara besok pagi keluar baunya sama. Ma'akalta fa'abnaita. Yang kamu makan bakal busuk. Apapun yang kita makan tidak pernah bertahan lama di perut. Andaikan kita makan buah durian blackthorn, ada di Moy, Kelapa Gading, lantai 3, pintu utara. Baru semalam soalnya dari sana. Saya beli 4.700.000. Saya makannya semalam, ini sekarang masih berasa enak. Udah nggak usah dipikirin, dengerin aja. Masih ada. Semua yang kita makan itu bakal busuk. Wa ma labista fa'amdoita. Yang kamu pakai bakal rusak. Semua pakaian bakal rusak. Bini cuman dipakai doang, rusak. Dulu masih muda kita cium pipinya cepat balik. Sekarang udah tua kita cium, hidung kita mendem. Wa malabista fa'amdoita. Ada yang gak rusak. Wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Yang kamu sedekahkan itu abadi. Allah Ta'ala simpan. Nanti pada waktu yang pasti terjadi, manusia tidak bisa menghindari yang namanya kiamat. Allah Ta'ala akan beri simpanan-simpanan keuntungan manusia. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Sepertinya suara lapar nih. Bilang Allah berat kayaknya udah di sini nih. Sekali lagi. Biar orang yang berusaha untuk menjegal Anies biar gagal. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu keuntungan yang hakiki, yang maknawi, yang gak bakal berkurang pahala dari amal perbuatan, Allah Ta'ala akan beri kepada pemiliknya masing-masing. Saat itu tidak ada manusia yang berkeinginan untuk minjem, gak ada. Keinginan untuk minjem itu hanya dalam kehidupan di dunia. Maka ada orang hobinya minjem mulu, sampai duit haji dipinjem juga.
Udah nggak usah disebut namanya. Pakai disebut Jokowi, jangan. Kita kan udah tahu pakai disebut. Lanjut. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung siapa orang yang beriman yang salatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka kita dalam doa sampai minta kepada Allah wa min qalbin la yakhsha. Sebab kalau sholat sekedar menggugurkan kewajiban, tidak ada perubahan yang signifikan, sia-sia. Tidak akan mendatangkan keuntungan. Maka ibadah sholat yang memberi keuntungan kepada hamba Allah, sholat yang berkualitas, yang ada rasa khusyuk. Maka untuk mendapatkan ibadah sholat yang khusyuk harus dibekali dengan ilmu. Sholat nggak boleh nengok, kalau nengok makruh. Yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Dalam kitab Busyrul Karim. Dimakruhkan saat ibadah sholat kita menoleh. Belum selesai itu bacaan. Illa lihajatin. Kecuali menolehnya itu ada hajat. Ada keperluan. Maka hukum kemakruhan berubah menjadi mubah. Sholat Jumat di masjid raya datang terlambat. Udah penuh di dalam. Sholatnya di luar. Saat kita tasyahud, kunci setang motor kita dibuka maling, boleh nengok. Itu nengoknya ada hajat. Kalau nggak nengok, hilang motor. Maling juga komentar, buset sholat nengok. Itu maling kagak ngaji. Jadi hukum kemakruhan berubah, kita nengok karena ada hajat. Maka sholat yang khusyuk itu kita mematuhi aturan-aturan. Sempurna ibadah sholat diakhiri dengan salam. Wa akmalus salam. Assalamu alaikum warahmatullah. Wal ibtida'u bihi mustaqbilal kiblat. Sempurna ibadah sholat itu ketika diakhiri dengan salam. Ketika mulai assalamu alaikum, wajah masih menghadap ke kiblat. Kapan menolehnya? Ketika warahmatullah. Bagaimana menengoknya? Haitsu yura khadduhul aiman. Sekedar pipi kanan ini bisa dilihat oleh orang yang ada di belakang. Jadi tidak disertai dengan dada. Kalau ada orang sholat, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngajinya nggak ngopi. Terus saya pengen ceramah begini aja. Nggak usah ngomongin begal nasab. Nggak usah diomongin. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudul Lujain halaman 5, lembaran yang sebelah kanan, mengatakan Habib itu dzurriyyah Rasul. Itu Syekh Nawawi, ulama dunia.
makamnya itu ada di Jannatul Ma'la, sebelah kiri tinggi. Kalau yang paling depan kuburan Sayyidatina Khadijah. Selesai ziarah di situ mundur ke belakang. Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Mundur ke belakang 5 langkah, ziarah ke Mbah Maimun Zubair. Turun ke bawah, ziarah ke Habib Salim Asy-Syatiri, Sultanul Ulama di masanya. Kita naik lagi ke kiri tinggi, makam Syekh Nawawi Al-Bantani, tinggi. Kenapa pemerintah Arab Saudi memberikan tempat untuk makam Syekh Nawawi tinggi? Sendiri. Karena di zamannya ia mendapatkan gelar seorang guru, maha guru, ulama-ulama Mekah belajarnya sama Syekh Nawawi. Alhamdulillah. Syekh Nawawi udah ngomong, Habib itu zuriyah Rasul. Ya Allah. Sampai Wan Sehan dikatain gila. Masya Allah, ini orang ntar bakal jadi apa ini ya? Udah nggak usah diomongin ya. Kemudian qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man tazakka. Itu Allah Ta'ala ulang-ulang dalam kitab sucinya agar kita hambanya hidup di dunia ini memperoleh keuntungan. Maka FK Ulum sebagai wadah untuk umat Islam sekecamatan Cakung untuk memberikan kita umat Islam keuntungan-keuntungan. Amin. Ya ilah, amin aja ogah. Mentang-mentang besok Oktober dilantik. Amin ya Rabbal. Sampai di mana tadi? Hah? Oh dilantik. Oktober dilantik. Masya Allah. Hadirin jamaah yang mulia. Harta anak nanti pada hari kiamat. Jika orang tua semasa hidup tidak bisa memanage, harta dan anak itu tidak bisa memberi manfaat. Yang bisa memberi manfaat hati. Maka hati bisa memberi keuntungan. Hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Kalau saya baca pakai gaya Muammar ZA, megang mic-nya sedikit. Yauma la yanfa'u malu wala banun. 5 juta. Hah? Kiai Junaidi biasanya jawab. Hari itu anak harta yang dulu waktu di dunia bapaknya tidak bisa mempersiapkan untuk memberi manfaat. Maka kalau orang tua sudah menyiapkan warisan ilmu, walaupun pemerintah sudah mengesahkan undang-undang tadi tuh. Ya Allah.
Anak masih SMP disuruh pakai kondom coba. Ini orang pikiran kemana sih ini? Mentang-mentang ijazahnya palsu juga. Ya Allah. Mudah-mudahan penolakan FK Ulum didengar. Diijabah oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Jamaah yang mulia. Ada seorang ahli tasawuf di zamannya. Maka kita dalam hidup disuruh belajar fikih, disuruh juga belajar tasawuf. Man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tapassaqo. Orang yang cuma membekali diri dengan ilmu fikih, enggak disertai dengan belajar ilmu tasawuf, faqad tafassaqo. Sebaliknya, waman tasawwafa, barang siapa yang belajar tasawuf tapi enggak belajar ilmu fikih, faqad tazandaqo, bakal jadi zindik. Ada teman saya kuliah dulu. Dia dari STM. Ambil jurusan filsafat. Sembayang pakai lepis, dengkulnya dibolong-bolongin. Allah. Terima kasih, Ustaz Daniel. Saya kira susu kali. Itu saya tanya. Ibadah kan menghadap Allah. Pakaiannya yang benar dong. Masa begitu? Kata dia, Allah nggak ngelihat pakaian, ngelihat hati gitu. Kata dia begitu. Belajar tasawuf, nggak belajar fikih. Maka di fikih sampai ada pelajaran babul libas. Bab tentang pakaian. Allah sampai suruh, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam itu untuk umat orang Islam yang mau ibadah ke masjid. Dalam Al-Quran manusia beda-beda bahasanya dalam Al-Quran. Ada yang Allah ulang-ulang artinya manusia, al-insan. Khalaqal insana min alaq. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Allah ulang-ulang dalam satu surat. Kata Allah, manusia itu diciptakan dari darah. Kenapa dari darah? Ini ayat turun. Informasi dari Allah kalau kita diciptakan dari darah. Sekaligus ayat ini menjadi bahan renungan dan kritikan. Sebab di zaman itu, zaman jahiliyah, kehidupan sehari-hari, masyarakat jahiliyah terbiasa minum darah, makan darah. Jika ada persoalan sepele sering berakhir dengan pertumpahan darah. Tapi ada ahli tafsir mengatakan darah perempuan yang sedang yang di situ ada cikal bakal manusia. Jika bertemu dengan sperma laki-laki, Allah berkehendak jadi manusia. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak jadi. Walaupun malam Jumat beli sampo, Allah nggak berkehendak, nggak jadi. Maka ada anak curhat sama orang tua, udah lama nikah, belum bisa menggembirakan orang tuanya dengan kehadiran sang cucu. Kata anak, "Mbak, maaf Mbak, udah 10 tahun. Saya belum bisa ngasih baba cucu." Sampai ada lagu, 10 sudah. Saya segan itu.
Saya segan itu yang nyanyi siapa itu ya? Saya segan udah nyanyiin. Saya segan udah nyanyiin. Saya segan udah nyanyiin. Saya segan udah nyanyiin. Ya Allah, manggil Habib Rizik, Rizik aja. Ada penceramah yang dulu di setiap maulid perempatan jalan gambar dia. Begitu dia berbeda dengan Habib Rizik, ceramah di daerah, manggilnya Rizik doang. Begitu dia balik ke Jakarta, kagak ada yang ngundang. Kualat. Ini Habib Sehan dibilang gila, astagfirullahaladzim. Terlihatin aja dah pada kualat. Pada kualat. Nanti kita liatin aja, itu orang rame-rame banyak banget pada setruk semua. Ya Allah. Hadirin jamaah yang mulia. Aflaha sudah, sekarang yuflihu. La yuflihul mujrimun. Tidak bakal beruntung orang yang banyak dosa. Di mana tuh manusia yang banyak dosa? Ketika Allah Ta'ala panggil pulang. Wa may ya'tihi mujriman fa innalahu jahannam. Barang siapa yang datang dari dunia pulang kepada Allah bawa dosa, Allah tempatkan dia di neraka jahanam. Ya Allah. Di neraka itu ada bagi penghuninya rasa seperti ketika ia hidup di dunia. Ada rasa pengen makan, ada rasa pengen minum. Minta minum, Allah berikan. Kelihatan bagi penghuni neraka itu, minuman itu kelihatannya enak. Wa iyastagisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtapaqa. Kelihatan itu kayak es campur Blok M. Itu yang dekat Sarinah tuh. Itu di depannya ada es campur enak terkenal. Hah? Kebun Sirih. Kelihatannya enak tapi begitu diminum terkelupas kulitnya. Ya Allah. Berganti minta makan. Allah Ta'ala beri makanan. Kelihatannya kayak nasi mandi. Nasi mandi yang di Raden Saleh tuh. Yang sebelah kanan jalan. Ya Allah. Kemarin saya di Yaman seminggu, di Mesir seminggu. Datang jam 11 malam, jam 2 Darul Mustafa, Habib Umar Al-Hafiz, itu masjid udah penuh. Ratib Haddad sama Ratib Atos sama Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 sampai subuh. Selesai wiridan doa, semua jamaah terdiri dari santri, mahasiswa, warga, semuanya musafahah salaman. Gantian. Sap pertama selesai, sap kedua. Saya ada di sap ketiga, tengah-tengah. Begitu saya berdiri, Habib Umar lihat. Ahlan wa sahlan wa marhaba Kiai Munawir Anies Rosid Baswedan. Udah begitu ah. Masih inget aja deh. Orang-orang salaman, saya dipeluk. Jadi tersendat tuh jamaah. Gara-gara saya ngobrol sebentar. Selesai semua salaman, diundang ke rumahnya sarapan. Saya nggak kasih informasi kalau saya bakal datang. Begitu diundang sarapan, jamaah saya ikut 17 orang. Itu udah ada 8 nampan.
nasi mandi, atasnya paha kambing, paha belakang. Kagak dipotong-potong. Kalau kita kan kemarin Idul Adha dipotong 30. Masya Allah. Selesai sarapan saya kembali ke hotel. Siang sholat zuhur ketemu Syekh Muhdor, diundang makan siang. Itu catering yang saya udah bayar, nggak kemakan. Akhirnya saya panggil santri, mahasiswa, anaknya guru kita, Syarif Mat Naji, ada di pondok pesantren, Syekh Ali Baharmi. Saya suruh makan. Saya hanya memenuhi undangan makan tiap hari. Pagi kambing, malam kambing, siang kambing. 7 hari. Begitu pulang, kangkung aja lagi membayar. Ya Allah. Itu diaman saya 7 hari ibadah. Tenang, enak. Di Madinah enak kita ibadah. Masih jauh lebih nikmat diaman. Insya Allah. Enggak ada capeknya. Tidur sedikit puas. Di pasar enggak ada perempuan. Kalau jam 9, jam 10 pedagang enggak ada pembeli. Itu di pasar sholat duha. Duha selesai tadarus. Maka Habib Umar bilang di pasar setiap hari ada 300 wali. Insya Allah. Seminggu di sono nggak ngeliat-ngeliat perempuan. Laki mulu yang saya lihat. Ketemu perempuan pengembala kambing, orang Badui. Pengembala kambing di sana perempuan. Kambingnya hitam, itu pengembala bajunya hitam, orangnya hitam. Itu sekali jalan 300 ekor. Dalam kecepatan tinggi kita berkendaraan, dia nyebrang aja udah. Insya Allah. La yuflihul mujrimun, tidak akan beruntung orang yang kembali kepada Allah banyak dosa. La yuflihuz zalimun, tidak akan beruntung orang yang selalu berbuat zalim. La yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersama FK Ulum kita Allah taala jadikan hambanya yang beruntung, untung dunia dan untung akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi Ustaz Haji Muin kasih isyarat sampai jam 7 aja katanya. Alhamdulillah jam 7 kurang 5. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.